masyarakat itu kalau datang tidak selamanya mereka datang ke rumah kita minta uang atau yang lain-lain. Yang penting kita berjumpa dengan mereka, mereka sudah senang. Positive thinking ya? Positif ya. Sahabat berita channel YouTube, pagi ini kita ada di kediaman Ibu Wakil Bupati, Ibu Eli Rosa Siregar. Pagi yang indah ini kita bersilaturahmi bersama beliau, yang mana kesehariannya sebagai aparatur negara, seorang wanita hebat dan kuat. Selamat pagi Ibu. Pagi. Saya tertarik dengan kehidupan politik yang dijalankan Ibu. Kalau tidak salah tadi malam kita ngobrol sekitar 38 tahun sudah di partai ya Ibu. Bagaimana sih perjalanan Ibu masuk ke dunia politik? Apakah ada di belakang ini mungkin saudara, keluarga yang menjadi penggerak untuk Ibu maju di salah satu partai terbesar lah ya di Indonesia, dan sekarang Ibu menjabat 3 periode sebagai anggota DPRD Labuan Batu Ibu, dan saat ini menjabat sebagai wakil bupati. Perjalanannya memang liku-liku perjalanannya memang kalau dihayati sangat sulit sekali. Sangat sulit. Apalagi pada masa tahun 80-an komunikasi sulit. Ya. Kalau kita memanggil anggota untuk maksudnya di tahun 80 ini sudah masuk ke dunia politik. Sudah. Salah satu partai Golkar kalau nggak salah. Golkar. Di tahun 80 saya masih berumur 5 tahun. Iya. Saya tahun 80 sudah ikut-ikut lah sama orang tua ya kan. Berarti orang tua ada backgroundnya sebagai orang partai juga. Iya. Lalu kita itu terjun ke dunia politik itu diawali waktu saya dulu ikut suami saya anggota Polri, dan saya ikut Bayangkari. Lalu setelah itu masa itu kalau Bayangkari itu kan ke Golkar. Oh, masa itu ya, waktu zamannya Soeharto berarti. Soeharto. Iya. Jadi itu dari situ kita merangkak dari bawah untuk menjadi pengurus Golkar, dan memang suami pun mendukung sehingga kita berkiprah lah di Partai Golkar. Itu tahun berapa Bu Ibu masuk ke Partai Golkar? Terus dari Partai Golkar untuk menjadi calon DPRD langsung ke Labuan Batu, atau ada mungkin daerah yang di luar dari Labuan Batu? Langsung ke Labuan Batu. Karena memang tempat kelahiran di Labuan Batu. Tahun 83 saya sudah jadi pengurus. Setelah itu kita, kalau dulu Bu susah jadi pengurus ini, kita mesti dikunci dari bawah, dari pengkaderan. Jadi sehingga menjadi pengurus Golkar itu sangat susah sekali. Umur berapa Ibu masuk ke dunia politik lah ya? Masuk dari politik lah, partai gitu. Iya. Berapa Ibu kira-kira? Kira-kira umur tahun 59 saya lahir. 59 masuk Berarti ke 80, 20 sekian. 20 sekian tahun. Luar biasa. Sampai sekarang masih di Partai Golkar, berarti sekitar 38 tahun. 38 tahun. Nah, terus setelah berkiprah di dunia Partai Golkar ini, Ibu terpikir nggak mungkin saya seperti ini terus, ya kan Ibu? Iya. Bagaimana sih Ibu bisa menjadi salah satu calon yang menjadi anggota DPRD sampai 3 periode, suatu luar biasa. Jadi saya terinspirasi, saya jadi luar biasa. Tahun 2004 setelah saya berkiprah di Partai Golkar mempercayakan saya menjadi calon DPRD sebagai calon DPRD tahun 2004. Tahun 2004 usia berarti sekitar 45 tahun. Jadi sehingga masa itu kita apa namanya, susah lah menjalankan partai ini ke bawah. Apalagi kalau daerah kami ini ada namanya daerah pantai. Daerah pantai. Saya calon waktu pertama
dari daerah pantai. Dari daerah pantai. Dari daerah pantai. Lanjut sampai ke mendatangi konstituen itu bisa naik apa namanya, naik kereta, naik becak, naik sampan, kalau naik becak kan? naik boot karena ke kalau pantai. kalau di sana itu tidak ada becak. Oh, Nah, di sana itu hanya ada menyeberang. iya, menyeberang. Itulah dulu pada tahun 2004. Itu periode pertama. Periode kedua tahun 2009. 2009 Itu saya sudah dapil kota. dari kota sampai periode ketiga. Ya, tahun 2009 saya mencapai suara terbanyak. Masa itu 7.000 sekian. Suara kita jadi mencapai 7.000 lebih, dan saya menjadi ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Itu tahun 2009. Pernah menjadi ketua DPRD Labuhan Batu. Masuk ke periode ketiga itu. Periode ketiga tahun 2014. Yes. Selama ini setelah menjabat sebagai anggota DPRD selama 3 periode, yang paling mengesankan dari 3 periode itu di komisi mana? Yang paling mengesankan sama Ibu? Kalau di sini, di tempat kami ini, karena banyaknya kebun-kebun, kita di komisi D yang paling banyak kerja. Setelah 3 periode ini, Ibu, bagaimana sih Bu tipsnya sehingga bisa menjadi eksis sampai 3 periode, hubungan keluarga, saudara, atau bagi-bagilah Ibu tipsnya seperti apa menjadi wanita yang luar biasa bisa menjabat sebagai itu hanya hubungan silaturahmi harus dijaga, komunikasi harus dijaga, itulah yang penting terutama. Selama ini kan mungkin ya banyak menjadi anggota DPRD itu kan yang high class Ibu. Saya lihat penampilannya itu sederhana, elegan, berwibawa. Tidak semua dimiliki seorang perempuan yang terjun di dunia politik ya Ibu. Terkadang kita melihat seorang anggota DPRD itu katanya hidupnya lama, karena sekian gaji sekian orang, sehingga orang tertarik untuk masuk menjadi anggota DPRD seberapapun gitu ya. Itu yang saya dengar ya Bu. Nah, tapi kulihat di sosok seorang Ibu Elia ini tidak memiliki hal tersebut. Apa yang mendorong Ibu untuk tetap menjaga keseimbangan, kesederhanaan yang berwibawa, yang elegan itu, sehingga masyarakat ini bisa guyup? Apa sebenarnya yang menjadi motivasi Ibu untuk menjaga silaturahmi tersebut yang seperti itu? Kalau silaturahmi itu tidak bisa kita buat-buat. Maksudnya itu datang sendiri dari hati. Bahwasanya kalau masyarakat ini susah dimengerti dan susah dijiwai. Jadi sehingga kita bisa menyelami masyarakat, oh yang ini seperti ini kemauannya, yang ini seperti ini, bisa kita jual. Kalau saya kan hampir dulu masih ada Labuhan Batu Raya namanya. Labuhan Batu Raya. Ya. Itu pecahan Masa 2009 Labuhan Batu Raya kita. Oh ini Labusel, Labura. Satu kabupaten. Berarti nama kabupatennya Labuhan Batu. Labuhan Batu. Tapi sekarang setelah sudah pecah. Ya. Setelah 2009, 2010 sudah berpisah. Labura sama Labusel, Labuhan Batu Selatan. Tapi ini berarti ada 3 ini pecahan. Iya. Labuhan Batu, Labusel, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara. Jadi yang penting masyarakat itu kalau datang, kan tidak selamanya mereka datang ke rumah kita minta uang atau minta yang lain-lain. Yang penting kita berjumpa dengan mereka sudah senang. Positive thinking ya. Positif ya. Jadi kita perlu menyapa, kemana-mana kita perlu menyapa. Apalagi kalau ada yang meninggal, kita mesti datang. Ada yang pesta, karena itulah yang diinginkan masyarakat. Jadi itu tetap saya jalankan sampai hari ini. Setelah menjabat sebagai wakil bupati yang dilibatkan berarti tahun 2020 ke 2021 wakil bupati 2021.
mungkin bisa dihitung ya Bu, yang menjadi pejabat di salah satu kabupaten ataupun di provinsi bahkan di pusat nama yang menjadi bisa dihitung ini perempuan sebagai salah satu pejabat tertinggi satu daerah. Selama menjabat 1 tahun belakang ini lah, mungkin ke depan nantinya sebagai wakil bupati di Labuhan Batu ini, bagaimana kira-kira program yang mungkin menjadi masyarakat Labuhan Batu terpukau sehingga memilih sebagai wakil bupati di Labuhan Batu? Program kita selama ini 5 tahun belakangan ini memang tidak ada pembangunan dikarenakan COVID. Jadi pada tahun 2023 ini terutama infrastruktur jalan itulah yang mau kami benahi. Jadi ada slogan kami Bolo Labuhan Batu. Bolo Labuhan Batu. Bolo Labuhan Batu itu artinya membenahi. Bolo Labuhan Batu artinya membenahi kabupaten kita ini kan. Yang 5 tahun belakangan ini apa namanya itu dikarenakan bupati kami yang lama itu terkena terkena KPK ya, sehingga amburadul lah kabupaten kacau lah, sehingga kami bersama bupati Bapak Erik Atra dan Roma ingin membangun kabupaten kami ini dengan slogan Bolo Labuhan Batu. Ibu, dengan selama saya 2 hari tadi di Labuhan Batu, saya terkesan dengan kebersihan. Tadi kami sambil lewat pagi sambil mengarah ke kediaman, saya melihat kebersihan. Kok malam malam ya dikerjakan ini kebersihan Labuhan Batu itu bagi saya sudah cukup luar biasa. Ya. Itu kan tidak lepas dari seorang pemimpin yang menata ruang kota lah ya, untuk menjadi lebih bersih, sehat, dan otomatis bahagia masyarakat. Apa menjadi program utama dari slogan Bolo Labuhan Batu ini untuk membuat kenyamanan, di mana 2 tahun belakangan ini kan COVID saat ini masih membenahi. Apa program utama yang urgent yang dibuat di Labuhan Batu ini? Ya, sekarang ini kami ingin menggalakkan pendidikan, kesehatan. Lalu di kabupaten kami ini kan ada daerah pantai yang tak terjangkau, yang tidak terjangkau, perjalanannya sangat sulit juga. Jadi sehingga mungkin Ibu bisa nanti bercerita dengan DPR RI atau ada kawan-kawan, karena kami memerlukan ini jembatan sehingga tidak akses jalan itu tidak lagi naik menyeberang pakai. Berarti di Labuhan Batu ini memerlukan jembatan penyeberangan. Berarti eksis untuk pendidikan sekolah anak-anak kayak apa itu dari pesisir pantai? Dari pesisir pantai itu pakai boat menyeberang. Jadi kalau misalkan ada dibuat jembatan penyeberangan, ya, mereka sudah bisa aksesnya mungkin naik kereta. Tidak lagi karena begini, di seberang sana pohon kelapa sawit banyak sekali. Ya, ribuan hektar. Iya. Di pesisir itu ya. Pesisir itu. Jadi ada satu jembatan kami itu dan tahun 90 dulu dibangun sampai sekarang belum direnovasi, sehingga keadaannya darurat lah. Jadi inilah yang mau kami kami minta kepada DPR di provinsi pusat agar bisa kami. Terakhir Ibu, di balik kesuksesan seorang perempuan, seorang sebagai istri dan sebagai opung, sebagai oma, pasti ada di samping ya Ibu, bukan di belakang, seorang suami yang gagah dan mendukung tanggung Ibu selama ini. Bagaimana tips menjaga keharmonisan suatu keluarga yang menjadi pandangan buat masyarakat saat ini? Saya lahir di Rantau Prapat tahun 5 Desember tahun 1959. Dan saya mempunyai suami seorang anggota polisi di Stadion
pensiun dan mempunyai anak 5 orang, laki-laki semua, dan cucu 17 orang. Cucu 17 orang, berarti usia ibu sekitar 62 ya? 62. Tapi masih cantik. 62 tahun. Jadi menjaga keharmonisan rumah tangga ini saling pengertian. Saling pengertian. Saya sebagai istri, bapak sebagai istri tetap menjalankan tugas seorang istri. Dan kalau pagi-pagi kita mau kerja, malah sudah disiapkan pian, Biasa. lalu kalau dia terbangun sudah ada di situ apa namanya zunya, sehingga sikat giginya pun udah kita masukkan pakai odol. Pakai odol ya. Jadi bapak tinggal kayak gini ya. Ya. Oke Bu, terima kasih banyak. Saya sangat bangga bertemu dengan Ibu Bupati. Semoga ini menjadi inspirasi bagi seluruh wanita hebat yang ada di Labuan Batu, umumnya di Indonesia. Pesan terakhir Ibu buat wanita-wanita yang ada di Indonesia, apa pesan Ibu untuk mereka yang mungkin saat ini, semua orang kan beda-beda ya Ibu, mungkin saat ini lagi terbeban hati, pikiran dan lain-lain, mungkin dari segi keuangan, ekonomi dan lain-lain, anak, apa pesan Ibu untuk wanita-wanita hebat di pagi hari yang indah ini? Pesan saya, walaupun kita sudah setinggi manapun karir kita, keluarga tetap dijaga, sehingga keharmonisan keluarga itu tetap ada. Apalagi saya sebagai seorang opung Cantik ya. tetap menjaga anak-anak dan cucu-cucu, sehingga apa yang kita jalankan dapat kita penuhi. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Terima kasih sahabat Gerita. Pada pagi hari ini kita sudah berbincang-bincang santai dengan Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati Labuan Batu Ibu Lia Rosa Siregar. Semoga obrolan pagi ini menjadi inspirasi buat kaum perempuan, di mana sebagai pejabat tidak akan pernah lupa dengan kodratnya sebagai istri, ibu, dan opung dari keluarga yang kita cintai. Jagalah keluargamu, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga setiap langkah, dan jangan lupa tak berdoa. Salam pagi, Horas. Horas.